Bagaimana tanggapan Ustaz tentang beberapa ikhwan yang mempertanyakan posisi Ustaz yang beberapa kali terlihat bermajlis bareng ahlu bid'ah. Bahkan Ustaz terlihat akrab dengan organisasi yang di dalamnya ahlu bid'ah. Kasus masalah saya sempat diundang untuk hadir bertemu dengan beberapa orang di Jakarta ini. Saya diundang ya, pegang kata-kata itu, saya diundang. Saya bukan datang khusus, saya nawarin diri, saya datang ngumpul sama mereka, dukung. Tidak pernah saya dukung, tidak pernah saya hadir dengan acara-acara mereka. Mustahil saya hadir, nggak mungkin gitu loh. Ciri orang yang selamat itu tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalannya para salafus saleh. Jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka bersama-sama jadikan teman mereka, nggak boleh. Yang biasanya kita anut ajaran sunnahnya ternyata sekarang mesra dengan ahlul bid'ah, ya. Ya, ini sudah kita sering sampaikan. Memang di tengah-tengah dakwah salafiyah atau salafin atau dai-dai yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah sudah mulai luntur akidah wal manhaj. Di antara akidah wal manhaj al-sunnah yaitu menjauh dari orang-orang yang tersesat agar tidak kena syubhat mereka, ya. Maka prinsip al-sunnah tarkul bid'ah wa ahliha, meninggalkan kebid'ahan dan para pengikut kebid'ahan tersebut, bukan malah bermesraan, bukan malah selfie. Bagaimana hukum berteman dengan ahlul bidah namun tidak ikut bermajelis dengan mereka? Bagaimana caranya berteman dengan ahlul bidah? Ya, kalau dia punya kekuatan berpegang dengan sunnah di dalam hatinya, dia tidak akan senang berteman dengan ahlul bidah. Berjumpa dengan ahlul bidah, apalagi alasannya cuma alasan jangan sampai pengajiannya dibubarkan. Ini orang-orang nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Orang yang berpegang dengan sunnah itu, dia keterkaitan hatinya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan manusia. Ya, berikut Ustaz. Apa hukumnya belajar dari ustadz yang berbeda akidah dan manhaj, namun yang disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi dengan dalih ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruk. Syukran jazakallahu khair. Ini keren. Inilah Pak, syubhat yang selalu menjadi acuan banyak orang-orang yang kurang paham dalam masalah ini. Banyak orang ya menganggap udahlah kita ambil baik aja, buruknya dibuang. Saya mau tanya sama Anda yang berkata begitu, apakah Anda sudah sekali orang-orang yang sudah bisa membedakan ini baik dan buruk? Dari mana Anda punya dasar sehingga Anda bisa tahu itu baik dan buruk? Oh, taunya saya ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kan sudah saya sampaikan tadi. Tidak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis itu pemahamannya benar. Sampai kita melihat pemahaman salafus. Tidak boleh kita duduk di majlis yang dibicarakan padanya kebatilan. Lidzalika nahau an mujalasatihim bal mukhatabatihim wa sima' li kalamihim. Maka dari situlah nahau mereka pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat, dilarang oleh salafus saleh. Jangan diisi sama ahli bid'ah gitu, jangan, nggak boleh. Orang yang duduk-duduk dengan ahli bid'ah nih paling tidak lepas dari tiga types ini, orang yang duduk bersama ahli bid'ah. Bisa jadi dia duduk dengan ahli bid'ah, akhirnya menjadi fitnah bagi yang lain. Tuh dia aja duduk sama sono, berarti nggak apa-apa kita mendengar tuh. Karena kita bermanis-manis dengan ahli bid'ah. Orang menunggu sikap kita. Awam ngelihat tuh dia aja bermanis-manis dengan ahli bid'ah yang itu. Kalau gitu kita nggak apa-apa kepada mereka tuh. Akhirnya menjadi fitnah untuk orang kitanya nggak kena fitnahnya ahli bid'ah, tapi orang lain jadi kena tuh. First type yang bahaya.
Oke? Yang kedua, bisa jadi dia duduk ngobrol bersama ahli bid'ah, akhirnya hatinya kena syubhatnya. Akhirnya keplesetlah dia dan terjerumuslah dia ke dalam api neraka. Pertama, kita nih duduk sama ahli bid'ah, bro. Nih, duduk sama ahli bid'ah, ahli syubhat. Pertama ya, oke, kita merasakan kebaikannya. Oke, kebaikannya, jasanya, pelayanannya, manisnya ini itu. Akhirnya apa? Jadi nggak enak ngebantah dia terus, nggak enak kan? Jadi nahan diri deh, udah nahan diri. Mereka duduk bersama-sama dan mulai mereka membicarakan tentang keyakinan mereka. Kita mau bantah juga nggak enak di lingkungan mereka, terus tambah nggak enaknya. Tambah kebaikan mereka diberikan pada kita, semakin kita diam dari dari kebatilan mereka, ya kan? Dan mulai mencoba mencari jalan tengah. Enggak begitu. No, ahlul haq nih tujuannya begini. Nah, ini kita bisa ketemu di tengah. Tuh, mulai setengah-setengah nih muazanah. Iya enggak? Dapat enggak? Lama-lama terus dapat kebaikannya, mulai yes ya ahlul haq emang begitu ya. Lama-lama terus dia masuk ke barisan sini dan menyerang ahlul haq. Tuh, syaitan itu nyeret manusia khutwa, step by step. Nggak berubah gedubrak, langsung begitu. Kaidah, oke. Bukankah ambil ilmu dari siapa? Nah, syubhat lagi ya. Syubhat lagi nih. Nggak boleh begitu, ambil ilmu dari siapa aja. Kita husnuzon aja dulu. Duduk, dengerin. Oke? Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalin. Ya salam. Ya, gimana pun mereka ahli ilmu, ya. PhDs kah? Doctors kah? Ya gak? Syubhat kata. Itu syubhat itu. Menjawabnya gimana? Maka kita jawab, makhluk paling jenius adalah iblis alaihi la'natullah. Ente mau duduk ngambil ilmu dari dia? Satu. Dua, kita beragama, ini ada kaidah beragama. Jangan beragama dengan kaidah-kaidah moral, kaidah sosial. Jangan kusut. Perkara husnudzon dan lain-lain, ini perkara duniawi, perkara agama. Maka sebaliknya nggak begitu. Inna hadzal ilma dinun, ni agama, ni ilmu ini adalah agama kalian. Lihat dari siapa kalian ambil, jangan sembarangan. Tuh, faham? Yang ketiga, ulama memberikan dhawabit. Kalau kebenaran datang kepada kita, akhi, kalau kebenaran datang kepada kita, maka wajib kita menerimanya. Kalaupun ahli batil yang mengatakan, dia mengatakan kebenaran. Wajib nggak kita menerima? Wajib. Kalaupun syaitan lagi yang mengatakan kebenaran, tapi kebenaran benar, wajib nggak kita terima? Wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah waktu jaga harta zakat. Ingat nggak? Maknanya kebenaran kalau datang dari setan lagi, kalau emang benar kebenaran, maka kita wajib menerimanya. Tapi bukan maknanya kita duduk kepada ahli bid'ah, ahli syubhat. Bukan. Awas. Dan type yang ketiga adalah orang yang terlalu pede tadi, yang berkata, demi Allah, anda ini nggak dengerin dia mau ngomong apa, demi Allah nggak kena ke hati aneh, nggak kena. Ana wasik binafsi, aku yakin dengan kekuatanku. Oke? Nah, orang yang kayak gini, yang udah ngerasa terlalu pede, seolah-olah dia nggak kena makar Allah, malah yang kayak gini terkena oleh makar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Oke? Malah sallabahu iya, malah beneran Allah subhanahu wa ta'ala timpakan padanya kesesatan. Ada yang lebih bahaya daripada duduk dengan ahli bid'ah, syuf. Nih, dan ini terkena banyak yang kaum muslimin kena. Satu grup WhatsApp dengan ahli bid'ah. Ente 24 jam dengan ahli bid'ah. Duduk sama ahli bid'ah beneran 3-4 jam pergi kita, iya gak? Tapi satu grup WhatsApp sama ahli bid'ah 24/7, bro. Anytime dia bisa lontarkan syubhatnya, anytime kau bisa membacanya. Keluar dari grup-grup syaitani itu. Ya nggak ada ahli bid'ah sih, cuman semuanya awam penuntut ilmu. Cuman orang-orang yang udah yakin dengan keyakinan, akhirnya apa? Seringkali membawakan ide-idenya, menampakkan di grup, share-share di grup, syubhat-syubhatnya dan lain-lain tuh. Ana anti medsos, no Instagram, no Facebook, no dunia maya. Itu sepupunya dunia gaib. Ya, kalaupun anak ada mungkin di dunia maya, bukan anak yang masukin diri anak. Ada tim.
Ana nggak bikin gitu. Ya ini orang share-share semau-maunya tuh. Kalau kau tahu ini batil, kau tahu ini yang di-share batil, oke? Yang kau, misal kau berilmu, kau tahu bahwa yang di-share batil, oke? Kau punya kewajiban untuk membantahnya dan menyelamatkan kawan-kawanmu yang lain di grup yang tidak tahu bahwa ini batil. Setiap ada kebatilan, kau bantah. Kebatilan, kau bantah. Takalluf gak? Memberatkan diri akhirnya kan? Ngapain? Suruh siapa masuk situ? Diam, udah nggak capek. Akhirnya nggak ngomong. Kau mendiamkan kesesatan beredar, sementara kau berada di situ. Harusnya kau bisa membantahnya. Tuh, dosa juga diam, sama. Keluar, jangan hapus. Leave group, tinggalin tuh grup. Itu termasuk bentuk duduk dengan ahli bid'ah konkret di masa ini.